Jika fungsi GX sama dengan P akar X kuadrat min 4 naik pada X anggota bilangan real dengan X kurang dari atau sama dengan min 2 dan turun pada X anggota bilangan real X lebih dari atau sama dengan 2, maka pertanyaannya adalah maka himpunan semua nilai P gitu yang memenuhi adalah. Nah, kalau kayak gini gimana? Ada fungsi naik, ada fungsi turun. Berarti kita bisa menggunakan turunan lagi. Fungsi naik itu akan suatu fungsi dia akan naik. Salah tulisannya di sini ya. Fungsi itu akan naik fungsi f itu fx bisa dibilang gitu atau f aja. Fungsi f itu akan naik kalau misalkan turunannya itu lebih dari 0. Nah, dia akan turun kalau f ininya kurang dari 0. Begitu? Nah, di dalam soal ini kita punya GX-nya itu sama dengan P akar X kuadrat min 4. Nggak kelihatan. Nah, ini akan naik pada X elemen bilangan real dengan X-nya kurang dari atau sama dengan min 2. Begitu. Dia akan naik kalau X-nya tuh kurang dari atau sama dengan min 2. Dan dia akan turun kalau misal X-nya itu lebih dari atau sama dengan 2. Nah, kita disuruh mencari P-nya berapa sih? Begitu ya. Nah, di sini kan kita punya sebuah fungsi. Fungsinya kan GX ini ya. Nah, kita ubah dulu GX-nya. Karena dalam bentuk akar, ketika kita akan menderivatifkan atau menurunkan itu akan sangat susah kalau kita tetap ada akar di situ. Maka kita ubah dia menjadi P X kuadrat min 4 pangkat setengah. Oke, sampai sini dulu. Bingung nggak kenapa pangkat setengah? Jelas, Kak. Jelas ya, oke. Kemudian GX ini sama dengan berarti setengah P. Nah, ini berurutan. X kuadrat min 4 min 4, oke. Setengah dikurangi 1 dikali 2X. Gitu. Jadi, ininya diturunkan dulu, setengahnya diturunkan dulu, setengah ke depan. Nah, setengahnya ke depan dulu, setengahnya kita kurangi 1 pangkatnya, baru yang dalam ini, baru yang dalam ini kita turunkan jadi 2X. Begitu. Nah, dari sini kita punya sama dengan berapa ini berarti? PX gitu, ini kan setengah P, ini kan 2X. Nah, kalau kita kalikan jadi PX begitu. Kemudian PX kali X kuadrat min 4 pangkat min setengah. Atau bisa kita tulis dia menjadi PX per X kuadrat min 4. Kayak gini. Ada pangkat setengah, lupa nulis. Oke, begini. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada jelas, Kak. Tidak ada jelas ya, oke. Nah, oke, GX-nya ini. Nah, fungsi GX ini, tulisnya fungsi, FS ya, fungsi. Fungsi GX itu, dia akan naik gitu, pada, kalau X-nya kurang dari, atau sama dengan min 2. Bener gak kira-kira? Bener ya? Jadi ini kan kita bisa tuliskan menjadi PX dibagi apa ini? Akar X kuadrat min 4. Begitu. Nah, kalau X-nya kurang dari atau sama dengan min 2, ini GX turunannya oke. Nah, biar dia eh biar biar GX-nya naik, maka X-nya kan di dalam soal kan dia bilang, dia itu akan naik kalau X-nya itu kurang dari atau sama dengan min 2, begitu. Nah, karena ada informasi itu, FS fungsi GX akan naik pada X kurang dari atau sama dengan min 2, artinya apa? Artinya
G aksen X itu lebih dari 0, harus lebih dari 0. Nah, ini akan berakibat yang kita punya tadi, PX per akar X kuadrat min 4 ini harus lebih dari 0, begitu. Nah, agar PX per akar X kuadrat min 4 ini harus lebih dari 0, maka apa yang harus kita lakukan? Berarti yang harus kita lakukan adalah agar ininya sama dengan agar ininya lebih dari 0, dengan kita punya X-nya kurang dari atau sama dengan min 2, maka haruslah P-nya itu nilainya negatif atau kurang dari 0. Kenapa harus kurang dari 0? Kenapa coba? Tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Biar positif, Kak. Iya, biar positif. Bener ya. Jadi kan ini PX nih. Kalau X-nya negatif, di bawahnya ini akar itu sudah pasti mutlak. Tadi kalau ada yang ikut sesi 1, udah bilang, akar itu nilainya mutlak. Jadi positif. Bawah positif, atas ini X-nya itu negatif. Berarti biar dia lebih dari 0, P-nya juga harus negatif. Kan negatif kali negatif sama dengan positif. Begitu. Oke ya? Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian, selanjutnya kita cek turun pada ada kata-kata dan berarti dua-duanya harus dipenuhi ya. Dan turun pada X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, kita nambah catatan dulu di sini. Oke. Dia bilang dia akan turun pada pada X lebih dari atau sama dengan 2. Berarti fungsi G X gitu, dia bilang dia turun pada eh, apa tadi X lebih dari atau sama dengan 2 ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, artinya apa? Artinya, G aksen X yang tadi kita punya nih, itu harus kurang dari 0. Nah, maka akibatnya apa? Akibatnya PX akar X kuadrat min 4 yang tadi kita udah hitung itu harus kurang dari 0. Nah, agar, sorry, ini bukan P dalam fungsi ya, tapi P kali X. Oke. Nah, kita kan udah tahu nih bahwa X itu kan lebih dari 2. Berarti biar dia kurang dari 0, maka P-nya juga harus P-nya juga harus kurang dari 0. Kenapa harus kurang dari 0? Biar dia kurang dari yang PX per akar X kuadrat min 4 ini juga kurang dari 0. Soalnya X-nya itu udah positif dan di bawah ini juga udah positif. Biar dia bernilai negatif, maka antara P atau X sudah harus pasti negatif. Nah, di sini X-nya udah bernilai positif, berarti P-nya yang harus negatif. Nah, oleh karena itu, dari fungsi naik dan fungsi turun yang kita udah cek tadi, begitu, maka himpunan semua nilai P, himpunan semua nilai P, semua eh, semua nilai P yang memenuhi ini P kurang dari 0. Berarti kalau seperti itu jawabannya yang delta. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Atau ada yang masih bingung? Coba dicek dulu, kira-kira yang masih bingung yang mana? Di ini deh, coba dicek dulu. Yang masih bingung kira-kira yang mana? Boleh di chat kalau masih, misalkan, kak kayak nggak ngerti deh kenapa harus kurang dari 0 gitu. Boleh, coba di chat aja, nggak apa-apa. Feel free aja ya kalau misal mau nanya ya. Aman banget, nanti kakak jelasin. Sampai jelas. Oke? Ada yang masih bingung? Oke, kakak tunggu ya 2 menit ya sampai 2.37. Dilihat dulu lagi. Kira-kira ada yang masih bingung nggak?
Kak mau tanya, tapi Boleh. ini bukan dari soalnya, sejauh ini soalnya masih paham. Mmm, Mhm. dulu di sekolah pernah ada belajar juga kayak, kalau fungsi yang ada double turunan, jadi kayak, eee, maksimum atau minimum juga. Jadi kayak mungkin saya kebentrok, pemahaman sama di sekolah sama kayak mungkin bisa Kakak lurusin aja yang benernya gimana, Kak? Kalau, ini kan di soalnya turunan GX, kalau dia naik turunannya itu kalau dia naik turunannya lebih dari 0, kalau dia turun, turunannya kurang dari 0. Kalau yang turunannya ada 2 kali itu naik dan turun juga atau fungsi yang gimana sih, Kak? Naik 2 kali itu maksudnya gimana? Eee, kalau nggak salah di sekolah juga pernah ada kayak gitu, misalnya kayak, turunan dari fx lebih dari 0 itu maksimum atau minimum, saya lupa, Kak. Tapi kayak Turunan ada juga ya? yang turunannya ada 2 tapi juga menunjukkan dia maksimum atau minimum gitu, bedanya sama yang turunannya sekali, lebih dari 0 dengan kurang dari 0, maksimum minimum tuh bedanya apa, Kak? Turunan yang kedua kali maksudnya gimana ya? Ini turunan yang pertama itu fungsi naik, jadi kalau fungsi naik itu ya fungsinya akan selalu naik gitu ya. Nah, kalau fungsi turun ya fungsinya akan selalu turun. Jadi nanti dia selalu turun, fungsinya, kan ada fungsi nih, kita punya fungsi misal gambar ya. Kalau misal dia naik, ya dia akan selalu naik gitu, menanjak, kalau turun ya dia turun, begitu. Yang turunan 2 kali itu maksudnya gimana? Turunan seperti apa yang dimaksud? Ada contoh soalnya nggak? Mmm, kalau ini saya lihat catatan sekolah, Heeh, gimana kayak itu? gini, Kak. Misalnya turunan F aksen 2 Mhm. kali kurang dari 0, itu nilai balik maksimumnya. Terus Oh, mhm. Lanjut lanjut kalau dulu. F turunan turunan suatu fungsi, turunan yang kedua lebih dari 0 itu nilai balik minimum. Itu bedanya sama yang, eee, turunan yang satu kali ini tuh bedanya apa, Kak? Oke, jadi kalau misal tadi siapa yang tanya? Arsy ya? Iya. Nah, jadi kalau turunan yang pertama itu kita akan melihat fungsinya akan naik atau fungsinya akan turun. Kalau turunan yang kedua itu kita akan lihat nilainya, titik balik maksimum sama titik balik minimumnya. Jadi, kalau misal kita punya ini, kayaknya ada di soal cerita yang kayak misal, berapa sih nilai maksimumnya, berapa sih keuntungan maksimumnya, berapa sih, kerugian minimumnya, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita mau cari nilai, nah itu pakai turunan yang kedua. Tapi turunan yang kedua ketika dia negatif, ketika dia apa, negatif ya berarti dia maksimum. Turunan kedua ketika dia positif berarti dia minimum, gitu. Kalau turunan yang pertama itu fungsinya. Fungsi naik atau fungsi turun. Kalau turunan kedua itu nilainya, maksimum sama minimum. Begitu, kira-kira. Oke? Berarti kebalikannya ya, Kak? Mhm, Misalnya tapi kayak kalau turunan pertama itu fungsi deh, fungsi naik, fungsi turun, fungsinya. Fungsi itu bukan nilai ya, fungsi. Fungsi. Fungsi itu yang F sama dengan X bla 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 gitu ya, P akar X kuadrat min 4. Nah, kalau yang turunan kedua itu nilai maksimum sama nilainya, nilai dalam bentuk angka, nilai. Ya, nilai sama fungsi beda ya. Fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum, begitu.